Salam Jemaat Gibeon. Minggu ini adalah minggu ke-42 dari Katekismus Reformasi. Saya akan membaca pertanyaannya dan bersama-sama dengan saudara-saudara semua di rumah kita akan membacakan jawabannya. Bagaimana membaca dan mendengarkan firman Allah? Dengan kerajinan, persiapan, dan doa agar kita bisa menerimanya dengan iman, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam hidup kita. Firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, Alkitab bukan sekedar buku biasa, tetapi adalah firman Tuhan, yaitu perkataan Allah sendiri. Sebab itu waktu kita membaca Alkitab, maka kita perlu sikap yang sama seperti kita datang kepada Allah, karena Allah sedang berbicara dengan kita. Dan kita juga tahu bahwa Alkitab yang diilhamkan Allah ini memberikan kita pengajaran, menyatakan kesalahan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Namun Alkitab itu bukan sekedar pedoman di mana kita yang menjadi porosnya, karena Alkitab itu adalah sesungguhnya tentang Allah dan bukan tentang kita. Sebab itu, waktu kita membaca Alkitab, maka kita perlu sikap yang sama seperti kita datang kepada Allah, karena Allah sedang berbicara dengan kita. Dan kita juga tahu bahwa Alkitab yang diilhamkan Allah ini memberikan kita pengajaran, menyatakan kesalahan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Namun Alkitab itu bukan sekedar pedoman di mana kita yang menjadi porosnya, karena Alkitab itu sesungguhnya adalah tentang Allah dan bukan tentang kita. Sebab itu dalam membaca Alkitab, maka kita perlu memberi perhatian khusus dengan sikap mendengar firman dengan seksama dan memperhatikan dengan baik. Kita juga perlu mempersiapkan diri dengan baik, yaitu dengan hati yang rela untuk menerima apa saja yang Tuhan sampaikan. Dan dalam doa agar Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa menerimanya dengan iman, menyimpannya dalam hati, dan memampukan kita untuk melakukannya. Selain itu, melalui firman Tuhan, maka tujuan kita tidak hanya menerima informasi, tetapi ada transformasi, yaitu ada perubahan dalam hidup kita. Sebab itu firman itu tidak hanya kita simpan, tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mentaatinya bukan sebagai perintah yang terpaksa, tetapi karena kita mengasihi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Seperti perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15, dia mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku." Amin. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama berdoa, saya memberikan kesempatan bagi kita semua untuk merenungkan sejenak. Apakah selama ini sikap kita ini terhadap Alkitab, yaitu firman Allah sendiri, kita memiliki sikap yang mengasihi, yang menyukai dan merenungkannya setiap hari, sehingga firman Tuhan itu dapat mengubah kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang adalah perkataan-Mu sendiri Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami hari demi hari semakin mengasihi, semakin menyukai akan firman-Mu. Dan kami boleh merenungkannya, menyimpannya di dalam hati, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya hidup kami ini semakin diubahkan dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.